Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan. Lalu apakah ini menjadi angin segar bagi dunia usaha di Indonesia? Dan apakah keberpihakan terhadap buruh juga sudah terpenuhi? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani. Kita ke Pak Haryadi. Selamat pagi Pak Haryadi. Selamat pagi Mbak Yohana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Haryadi. Langsung saja Pak, dengan disahkannya undang-undang ini merupakan angin segarkah bagi dunia usaha Pak? Saya rasa ini bukan angin segar untuk dunia usaha ya, tapi angin segar untuk seluruh bangsa Indonesia terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang kita harapkan memang akan tumbuh secara signifikan. Jadi kalau kita melihat ke belakang Mbak Yohana, itu sebetulnya selama 17 tahun Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan itu efektif berjalan, sebetulnya terjadi penyusutan lapangan kerja di sektor informal, pekerja formal yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat data BKPM yang paling terakhir, itu per 1 triliun itu hanya bisa menyerap 1.600 orang. Padahal di tahun 2010 itu masih bisa 5.014 orang per 1 triliunnya. Jadi bisa dilihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir saja memang penyusutannya sedemikian signifikan. Nah ini yang sebetulnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, pembahasan menyangkut masalah upaya penciptaan lapangan kerja ini semuanya dibahas dalam satu satuan. Jadi tidak hanya klaster ketenagakerjaan, tapi juga klaster tentang regulasi dan lain-lain. Ada 10 klaster di luar daripada klaster ketenagakerjaan. Pak, pada bagian butir atau pasal apa yang menjamin bahwa ini juga menjamin lapangan kerja akan semakin meningkat atau justru mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi? Iya, jadi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita yang Undang-Undang 13 2003 itu, Mbak, itu lebih syarat kepada perlindungannya saja, tapi tidak melihat dari sisi supply and demand. Bagaimana daya saing daripada regulasi itu, dampak daya saing itu tidak terlihat di sana. Sehingga yang terjadi itu memang kenapa menyusut sangat drastis, karena dirasakan bagi pemberi kerja, undang-undang tersebut sangat rigid gitu, dan akhirnya biaya ketenagakerjaannya sangat tinggi. Nah ini yang membuat akhirnya penciptaan lapangan kerjanya menyusut dan juga hubungan untuk long term employment tidak terjadi di sana. Jadi justru kepastian mendapatkan pekerjaannya menjadi rendah sebetulnya di Undang-Undang 13 seperti itu. Nah inilah yang sebetulnya sudah lama sekali kita bahas di dalam tripartit, dan menemukan momentumnya adalah memang di mulai tahun 2019 kemarin, di mana pemerintah mulai melihat betul bahwa memang kalau ini tidak dilakukan, maka kita akan mendapatkan bukan bonus demografi tapi beban demografi. Nah tadi poin-poinnya sudah disampaikan di dalam tayangan Metro TV sebelumnya, itu juga sudah sangat baik menjawab isu-isu yang terkaitan dengan hal-hal yang merugikan bagi pekerja buruh. Tadi di teks tadi sudah cukup jelas ya, tadi kita bisa lihat jawaban dari pemerintah, dan juga memang sebenarnya seperti itulah kondisinya. Ya Pak, ada sejumlah butir-butir dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap buruh merugikan. Apa yang para buruh khawatirkan sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan juga bagaimana APindo menanggapinya? Yang dikhawatirkan dari kalangan pekerja buruh kan adalah kehilangan haknya ya, kehilangan haknya dan juga perlindungannya, sebetulnya itu yang lebih ditonjolkan. Namun demikian kalau kita lihat satu persatu dari apa yang dikeluhkan, sebetulnya tidak perlu dirisaukan, karena tidak ada sebetulnya kehilangan hak yang regulasi yang akan mengurangi hak tersebut. Jadi kalau kita melihat kondisinya adalah justru didekatkan dengan realitas yang ada. Seperti contohnya pesangon ya. Pesangon itu kan selalu disampaikan dari 32 menjadi 25 seperti itu ya, karena dikurangi seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dengan kondisi yang real, pada kenyataannya sangat sedikit sekali yang sanggup membayar untuk 32 kali bulan gaji terhadap pesangon. Karena pesangonnya itu. Nah, jadi kalau kita melihat secara keseluruhan sebetulnya dari segi perlindungan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan kita sebenarnya sudah sangat baik ya, karena di samping dari pesangon tersebut juga pekerja itu menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
Nah sekarang ditambah lagi dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kita melihat secara netral gitu, secara objektif, itu akan terlihat bahwa sebetulnya perlindungan bagi tenaga kerja kita ini sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain, sebetulnya seperti itu. Nah ini yang kita harapkan nantinya dengan adanya pengaturan kembali hak-hak dan juga perlindungan tersebut, maka tujuan pemerintah untuk bisa membuka lapangan kerja bagi pekerja-pekerja informal maupun juga angkatan kerja baru ini bisa tercapai, Mbak. Demikian. Ya, berarti kalau untuk urusan ketenaga kerjaan ini, hal mendasar yang kira-kira akan terjadi perubahan ketika ini diundangkan, apakah memang benar-benar fokus untuk masalah lapangan kerja atau ada tanggapan lain, Pak? Catatan lain dari Apindo sendiri, hal yang mendasar yang berubah ketika ini benar-benar diundangkan. Iya. Jadi selain dari klaster ketenaga kerjaan, Mbak, itu kan ada klaster yang lain ya, termasuk untuk UMKM, regulasi dan sebagainya. Jadi yang kita simak daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya adalah untuk mengefisiensikan birokrasi kita dan untuk meningkatkan daya saing dari ekonomi kita. Jadi dalam hal meningkatkan efisiensi ini adalah terkait dengan regulasi. Regulasi yang selama ini tumpang tindih itu disimplifikasi, disederhanakan, dan juga koordinasi kewenangan antara pusat dan daerah itu lebih diperjelas. Nah, dalam kaitan untuk meningkatkan daya saing, keberpihakan ataupun juga pengaturan terhadap UMKM yang memang adalah jumlah terbesar dari pelaku ekonomi kita, itu juga lebih diberikan kemudahan. Nah, jadi kalau ini terjadi, maka memang kita harapkan penyerapan tenaga kerja itu juga akan terjadi secara masif. Baik, Pak. Tapi dari catatan kami ini, Kadin mengaku sudah mem-PHK sekitar 6,4 juta pekerja. Ini akibat pandemi. Nah, apakah dengan undang-undang ini juga bisa kemudian menjadi solusi, apalagi ini diterapkan di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini yang tentu saja ini kejadian luar biasa seperti itu? Ya, kalau pandemi memang seluruh negara di dunia mengalami, Mbak ya. Namun demikian kami meyakini pada saat nanti virus COVID-19 ini sudah ada vaksinnya dan bisa ditangani dengan baik, maka akan terjadi pembalikan atau turnaround daripada ekonomi kita ini secara cepat, Mbak. Karena dilandasi juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga ini juga merupakan suatu landasan kita untuk nanti ke depan itu untuk tumbuh lebih besar lagi dan kualitas pertumbuhan ekonomi kita akan lebih berkualitas. Oke, Pak, ini secara spesifik yang sebenarnya menjadi kegelisahan dari para pekerja ini terkait dengan status yang tetap, kemudian sekarang outsourcing dan statusnya jadi PKWT atau PKWTT. Nah, ini seperti apa, Pak, menurut Apindo? Karena ini dinilai juga merugikan begitu untuk para buruh dan juga pekerja karena tidak ada jaminan kepastian terkait dengan mungkin aturan-aturan pesangon atau mungkin asuransi dan segala macam. Ini yang disalahpahami juga ya menurut pandangan kami, karena justru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk status pekerja waktu tertentu ya PKWT atau yang tenaga berdasarkan kontrak justru sekarang punya jaminan, Mbak. Mereka harus diikutkan dalam BPJS baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan, dan setiap akhir daripada kontraknya itu mendapatkan kompensasi yang sebelumnya tidak ada gitu loh. Jadi saya juga perlu lah kita mengajak rekan-rekan semua untuk mencermati semuanya. Jadi tidak ada itu. Kalau yang untuk pekerja tetap itu tidak ada berubah ya, karena memang ketentuannya seperti itu. Justru ini mengatur yang PKWT tadi, yang tadinya tidak diberikan perlindungan. Jadi ini ada kesalahkaprahan di dalam memahami, Mbak. Ini menurut saya perlu diluruskan karena justru sekarang justru terlindungi, harus diikutkan dalam jaminan sosial dan mendapatkan kompensasi pada saat masa kontraknya berakhir. Nah, Pak, kalau demikian jenis usaha apa yang ideal dan bisa diimplementasikan dengan status baru PKWT dan PKWTT ini? Tergantung daripada industrinya, Mbak ya, tergantung juga karakternya. Misalnya di sini untuk padat karya, saya ambil contoh ya, padat karya mungkin akan lebih tepat menerapkan ini seperti ini, karena memang di dalam padat karya itu kan outputnya adalah produktivitas. Nah, mungkin ini akan cocok di sana.
Jadi ini adalah membuka peluang-peluang yang menurut pandangan kami yang tadinya tidak terlindungi menjadi terlindungi. Demikian juga fleksibilitas jam kerja yang juga disalahpahami seolah-olah terjadi eksploitatif di dalam memberikan waktu kerja kepada pekerja kita. Padahal tidak. Yang diatur itu justru adalah waktu jam lemburnya, Mbak. Jadi kalau sebelumnya jam lembur itu dibatasi per hari itu 3 jam, sekarang bisa sampai dengan 4 jam. Jadi itu adalah kan lembur itu kesepakatan kedua belah pihak. Kalau pekerjanya nggak mau juga nggak bisa juga lembur gitu, Mbak. Nggak ada pemaksaan di sana. Jadi tidak ada yang berubah, tapi diatur fleksibilitas dari jam kerja itu. Karena ini juga untuk menampung Menampung dari pekerja milenial yang kebanyakan dari mereka itu tidak mau terikat hanya dalam satu kegiatan dengan satu perusahaan, tapi mereka ingin menambah load daripada pekerjaan mereka, karena mereka dalam sehari itu menangani beberapa pekerjaan sekaligus. Demikian, Ya. Mbak. Bapak, ini terakhir closing statement Pak, apa yang mungkin langkah-langkah Apindo akan lakukan? Karena di sini sosialisasi ini menjadi kunci, masih banyak salah kaprah sehingga juga memunculkan gerakan-gerakan di bawah tanah seperti itu. Catatan apa yang ingin Bapak sampaikan dan juga memang harus benar-benar dipahami oleh masyarakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, pertama adalah kami berharap masyarakat dan juga rekan-rekan pekerja untuk mendalami, memahami isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan kedua adalah memang kita perlu diskusi publik yang lebih luas ya, agar pemahaman tersebut menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman yang lebih baik, maka tidak perlu ada suatu ketegangan-ketegangan yang justru akan mengganggu iklim usaha kita dan juga akan merusak hubungan industrial kita. Demikian, Mbak Yohana. Baik, terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Apindo telah bergabung bersama kami untuk waktunya.